sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Untuk mengawali kita untuk belajar tentang biologi secara luas, maka dari itu kita akan mengenal ruang lingkup biologi. Adik-adik yang super, di sini kita akan bahas tentang ruang lingkup biologi, yang tentunya ini adalah suatu ilmu yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Tentunya tanpa kita mengenal ruang lingkup biologi, kita juga belum mengenal biologi itu seutuhnya. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang materi pertama tentang biologi di kelas 10 SMA tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, adik-adik coba perhatikan apa-apa saja yang akan kita bahas selama mempelajari biologi di kelas 10. Nah, pertama kita belajar tentang definisi itu biologi itu apa. Kedua, cabang-cabang biologi. Manfaat biologi. Ketiga, keselamatan kerja. Keempat, tingkat organisasi kehidupan. Kelima, keenam, belajar biologi dengan metode ilmiah. Ketujuh, contoh permasalahan biologi. Nantinya setiap sub materi yang kita akan bahas, baik dari definisi sampai ke contoh permasalahan biologi, akan diberikan kesimpulan dan kuis, dan kita akan bahas secara bersamaan. Nah, di sini kita harus kenal dulu apa itu biologi. Yang orang dengar-dengar biologi, tapi harus orang tahu apa itu sih biologi. Biologi terbagi atas dua, yaitu bios adalah hidup dan logos adalah ilmu. Nah, tentunya ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kehidupan, hidup dan kehidupan adalah satu hal yang sangat sudah terjadi. Jadi dari orang dari kehidupan menuju kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan fenomena pada makhluk hidup, mengkaji berbagai tingkat organisasi kehidupan, interaksi dengan lingkungannya. Jadi ini biologi sangat luas ketika kita akan membahasnya. Dan artinya biologi adalah ilmu yang mempelajari segala kehidupan. Jadi manfaat orang belajar biologi itu adalah bagaimana orang belajar untuk memperdalam ilmu tentang kehidupan di bumi ini. Bahkan kita akan belajar tentang dari tingkat molekul sampai tingkat biosfer, dari tingkat paling kecil sampai ke tingkat paling besar. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian kita akan mengetahui tentang teori atau perkembangan ilmu biologi yang berkembang dari zaman dulu sampai zaman yang sekarang. Nah, kata kunci di sini adalah biologi tentatif. Artinya, teori yang berlaku pada masa dahulu beruntuk oleh teori fakta saat ini. Jadi perkembangan, coba kita lihat di mikroskop, di slide ini ada mikroskop pada dahulu dan pada saat ini. Dari mikroskop Van Loop, mikroskop cahaya, dan mikroskop elektron. Nah, perkembangan biologi ini ditemukan, untuk perkembangan mikroskop ini ditemukan pertama kali itu percobaan Robert Hooke dan penggunaan mikroskop lensa tunggal Anthony Van Leeuwen. Nah, ini merupakan satu teknologi yang berkembang dari zaman ke zaman. Nah, kalau di sini ada perkembangan ilmu biologi, dimulai dari manusia bercocok tanam, memelihara hewan, mengelola bahan makanan, dan menerapkan prinsip biologi. Ya, memang belajar biologi juga orang belajar tentang antropologi, seperti antropologi ya budayaan. Jadi dari proses evolusi menuju ke arah yang lebih baik, atau proses revolusi yang sangat cepat. Nah, tentunya di biologi ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu biologi. Selanjutnya di slide berikut
Kita masuk ke cabang-cabang biologi. Nah, tentunya cabang-cabang biologi sangat luas. Bukan saja cuma zoologi, ekologi, zoologi, ekologi, botani, virologi, tapi ada berapa jenis cabang-cabang atau berapa cabang biologi yang mencakup beberapa cabang biologi, zoologi, ekologi, botani, virologi, entomologi, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan cabang-cabang biologi yang akan kita pelajari bersama dan mengetahui apa sih zoologi, ekologi, botani, virologi, dan banyak cabang lainnya. Kemudian kita akan bahas tentang manfaat biologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri, lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan, terutama ketika kita bahas pertanian, manfaat bagi pertanian, ketika kita bisa menciptakan, mengelola biologi, mengelola ladang, mengelola tempat untuk dijadikan tempat industri, khususnya di bidang pertanian, untuk menciptakan satu lokasi untuk menanamkan produk-produk yang berkualitas. Tentunya biologi menawarkan beberapa konsep bertani yang baik, dan tentunya ini sudah diuji oleh beberapa ahli dan beberapa organisasi. Biologi dapat dikembangkan untuk kemajuan bidang pertanian. Contohnya dengan teknik kultur jaringan tanaman transgenik untuk meningkatkan produksi pertanian, yaitu dengan menggunakan predator alami, Anda dapat memperantas hama pertanian. Ini merupakan satu contoh yang tentunya sangat bermanfaat bagi bidang pertanian. Bisa dilihat dari gambar di sini, ada juga tanaman yang dikulturkan, ada tanaman yang di transgenik, artinya ditransplantasi. Jadi satu pohon bisa dicangkok, mencangkok, dan bisa menghasilkan buah, dan kualitas pertanian ini sangat baik. Kemudian di bidang peternakan, tentunya di bidang peternakan ini sangat bermanfaat bagi peternak, tentunya untuk menghasilkan hewan atau kualitas hewan yang sangat baik. Tentunya ada istilahnya inseminasi atau teknik buatan, dan hewan transgenik telah dimanfaatkan untuk memperbanyak menghasilkan ternak yang berkualitas unggul. Jadi bayangkan ini sapi di sini inseminasi buatan, dan inilah hewan transgenik. Tentunya ini sangat luar biasa di bidang peternakan. Banyak hal yang harus orang pahami, tapi di sini yang menjadi bukan lagi sebagai teacher center tapi student center. Jadi siswa mampu menganalisis setiap permasalahan biologi, dan permasalahan ini yang akan kita pecahkan tentunya lewat tuntunan guru. Tapi siswa harus mampu untuk mengelola, berinovasi ke depannya, untuk mampu membedakan dan mampu untuk memahami konsep belajar yang baik dan benar, khususnya biologi. Berikutnya bidang kesehatan. Nah, adik-adik, di sini di bidang kesehatan biologi sangat luar biasa pengaruhnya. Perkembangan biologi membantu bidang kesehatan, penemuan antibiotik, vaksin, transplantasi organ, teknik fertilisasi in vitro telah memperbaiki kualitas hidup manusia. Tentunya di bidang kesehatan sangat sekali bermanfaat kalau orang belajar tentang biologi di bidang kesehatan. Baik penemuan antibiotik, vaksin, tuh, yang orang dengar ini sekarang virus corona, dia harus menemukan vaksin yang baik untuk bisa memberantas corona ini. Di teknik transplantasi organ yang orang dengar kalau mau masuk ke dokteran, tuh harus jadi dokter yang baik dan benar, jangan sampai salah. Kemudian teknik fertilisasi in vitro telah memperbaiki kualitas hidup manusia, yang saat ini orang dengar tentang bidang kesehatan. Tentunya kita bisa memperdalam, informasi kesehatan ini untuk bagaimana kita berinovasi ke depannya. Jangan lagi jadi teacher center tapi student center, untuk boleh memperkembang, memperdaya, mendapatkan pengetahuan lebih lewat kita rajin membaca dan rajin belajar untuk biologi ke depannya. Berikut di bidang industri. Di bidang industri, manusia dapat memanfaatkan proses fermentasi dan proses biologi lainnya untuk menghasilkan barang-barang yang berguna. Nah, tentunya bidang industri
manusia atau kita bisa menciptakan proses fermentasi biologi yang untuk menghasilkan barang yang berkembang. Contoh pembuatan roti, ada juga nata koko, ada keju, yogurt. Ini merupakan proses fermentasi yang proses lainnya untuk menghasilkan barang yang berguna. Bisa juga ada juga yang lupa dikasih adalah mie, tuh. Bisa juga ada proses fermentasi untuk ini bioteknologi untuk kedepannya untuk pembuatan fermentasi pada proses biologi. Nah, ini merupakan contoh industri yang dikenal saat ini, yang orang sehari-hari bisa ada yang bisa makan, ada yang bisa dikelola menjadi bahan makanan. Ini merupakan proses biologi di bidang industri. Kemudian lingkungan. Nah, adik-adik, alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sejak lama. Kegiatan ini mengubah kualitas lingkungan. Banyak teknik pengolahan limbah yang dikembangkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang di sekitar kita. Coba perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah yang baik dan tentunya ini sangat bermanfaat. Kalau kita bisa mengelola limbah, contoh sampah plastik, contoh kotoran ternak atau kotoran-kotoran yang bisa diolah menjadi suatu limbah yang berbobot, berkualitas, menjadikan dia pupuk atau menjadikan dia karya seni, itu merupakan pengurus limbah yang baik dan benar. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita belajar tentang biologi, khususnya di lingkungan. Bagaimana kita harus mencintai lingkungan, menjaga lingkungan kita untuk menjadi lingkungan yang baik dan benar. Jadi peran biologi bagi kehidupan, apa manfaat peran ilmu biologi bagi kehidupan yang Anda ketahui ya. Jadi di sini bisa kita lihat dan bisa kita menganalisis apa manfaat sebenarnya biologi di bidang lingkungan. Nanti adik-adik berinovasi, berpikir, dan juga bagaimana ini dari pertanyaan tentang kesehatan industri dan lingkungan, bagaimana adik-adik bisa menyimpulkan bahwa bagaimana fungsi dan pengaruh biologi dari bidang-bidang tersebut. Dan selanjutnya keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ruang lingkup biologi juga membawa tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, adik-adik juga perlu pahami bahwa setiap orang bekerja di laboratorium tentunya ada DP risiko. Risikonya adalah kecelakaan di laboratorium yang sangat bisa fatal ketika kita salah melakukan prosedur dalam bekerja di laboratorium. Risiko kecelakaan dapat terjadi di laboratorium. Contoh jenis kecelakaan yang dapat seperti luka karena benda tajam, luka bakar, terkena suatu bahan kimia, keracunan atau sangat lain. Jadi ada aturan kerja yang tentunya ketika kita belajar di laboratorium ada aturan kerja. Ini merupakan aturan kerja yang harus kita perhatikan di laboratorium. Beberapa hal diantaranya. Jadi adik-adik bisa lihat di slide ini merupakan bahwa ini aturan-aturan yang berlaku di laboratorium. Nanti ketika kita kan nantinya kalaupun ada kesempatan kita bisa mempraktikkan masuk di lab, ini adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Berikut kita masuk ke pertolongan pertama kepada kecelakaan. Pertama, memang kita harus ketahui ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika melakukan pertolongan pertama, baik di gangguan pernafasan, baik juga kita pingsan ketika di lab, kemudian kita pendarahan, apa-apa saja yang kita lakukan ketika terjadi pendarahan, luka bakar, nah ini pingsan, pendarahan terjadi karena ada luka, ya ini merupakan baru ada luka bakar, apa saja yang tentunya untuk kita harus lakukan ketika terjadi seperti ini. Ini merupakan slide yang kita bisa baca bersama. Dan tentunya ada gigitan serangga ketika melakukan praktikum tentang hewan, apa-apa saja yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi protokol keamanan. Dan apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini. Kita bisa baca di slide ini.
Kemudian kita masuk ke tingkat organisasi kehidupan. Seperti yang sudah disinggung tadi tentang ruang lingkup dan cabang-cabang biologi, tentunya kita akan bahas dari tingkat molekul sampai tingkat biosfer. Artinya bahwa dari tingkat paling kecil sampai tingkat yang terbesar. Nah, kalau tingkat molekul adalah organisasi kehidupan terkecil adalah molekul. Molekul terdiri atas atom-atom. Coba perhatikan gambar seperti ini. Ada molekul, ada atom. Dan molekul karbohidrat, molekul protein, ini merupakan satu, ada membran sel, ini merupakan satu kesatuan yang terkecil, unit terkecil di biologi. Tentunya di tingkat seperti tingkat molekul, baru tingkat sel. Tentunya susunan tubuh kita ada selnya. Tentunya dalam kehidupan kita akan belajar tentang sel, dan sel merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dalam kehidupan. Dan sel tersusun dari beberapa inti sel, ada nukleus, mitokondria, vakuola, klorofil, dan banyak lagi sel-sel yang kita akan bahas. Tapi ini merupakan satu pengenalan pertama bagaimana itu bentuk sel. Coba adik-adik bisa lihat. Jangan merasa bingung karena ini adalah pengenalan untuk kita ketahui bahwa tingkat organisasi sel seperti ini. Dan berikutnya tingkat jaringan. Organisasi tingkat jaringan dan organ, sel-sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Pertama epidermis, jaringan dasar, struktur organ, daun, jaringan pembuluh. Ini merupakan satu tingkat jaringan dan organ. Jadi ada satu kesatuan yang sangat diperlukan dalam proses kehidupan. Ini satu sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jadi kerjasama beberapa jaringan tumbuhan dalam menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh pembentuk organ. Begitu dengan manusia, hewan adalah satu jaringan akan menyusun satu organ. Tingkat jaringan akan menyusun. Kemudian kita masuk ke tingkat sistem organ. Nah, tentunya organ-organ berbentuk sistem pada individu seperti daun, ada buah, ada batang. Ini merupakan organ-organ bergabung untuk menjadi sistem organ pada individu. Begitu juga pada organ pernafasan, organ pencernaan pada hewan, tentunya dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dia adalah satu kompleks yang tidak boleh dipisahkan. Karena kalau dipisah mati nih, ya kan? Jadi kita bahas secara mendalam. Kemudian organisasi tingkat hidup ialah setiap individu diartikan sebagai satuan makhluk hidup tunggal, artinya individu. Jadi kalau kita melihat ini burung cuma sendiri, jadi dia dikatakan dia individu. Baru tingkat populasi. Nah, kumpulan individu sejenis tadi sama yang burung tadi, kalau dia berkumpul jadi tingkat populasi. Artinya kalau dia cuma satu berarti individu. Kalau kumpulan individu disebut populasi. Jadi kumpulan dorang ini yang burung ini disebut populasi. Kemudian tingkat komunitas. Kalau itu cuma tadi kan ada tingkat populasi cuma itu burung sendiri. Ini selain burung, kalau tingkat komunitas, dalam komunitas terjadi interaksi antara netralisme, paratisme, komersialisme, predasi, dan mutualisme. Artinya setiap hewan di komunitas, contoh di komunitas Padang Panah ini sangat ada dalam satu komunitas yang besar. Ada jerapah, ada zebra, ada burung, ada singa, ada dan lain-lain sebagainya. Mereka sangat berkaitan dengan satu sama lain dari dalam satu komunitas yang besar. Baru tingkat ekosistem. Nah, organisasi tingkat ekosistem tentunya ini sering kali orang muncul ketika tingkat ekosistem. Contoh hubungan saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, tentunya abiotik dan biotik ini benda hidup dan mati ini sangat kompleks dalam kehidupan yang sangat mempengaruhi kehidupan orang dan sangat orang butuhkan sekali ketika terang belajar tentang biologi. Abiotik dan biotik ini benda hidup dan mati ini sangat kompleks dan sangat penting ketika belajar. Setiap komponen ekosistem memiliki peran dalam tingkat trofik ekosistem. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan mempengaruhi. Jadi sangat sekali kita lihat contoh di rantai makanan ini. Nah, coba kita lihat rantai makanan ini.
pada suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan. Coba kita lihat di gambar ini. Adik-adik perhatikan dan coba pahami gambar ini. Jadi coba sebutkan peran organisme pada rantai makanan. Jadi adik-adik perhatikan gambar ini, analisis gambar ini. Bagaimana? Jadi kalau ada yang tahu DP proses ini apa? Dari rumput, serangga, kodok, atau katak, ada ular dan burung. Nanti adik-adik berikan kesimpulan, apa sih maksud ini? Kemudian kita masuk ke jaring-jaring makanan. Nah, adik-adik, kebanyakan makhluk hidup menempati beberapa tingkat trofik dari rantai makanan. Jaring-jaring makanan kita lihat ini. Ada yang produsen, ada yang konsumen, ada yang pengurai. Produsen itu apa, konsumen ini, dan pengurai ini. Nanti adik-adik bisa lihat dan menganalisis. Ternyata ini produsen itu apa, konsumen itu apa, pengurai itu apa. Nanti adik-adik berikan satu tanggapan, satu kesimpulan, dan satu jawaban untuk apa sih ini produsen, apa sih ini konsumen, apa sih ini pengurai. Nanti adik-adik untuk memperdalamnya, adik-adik mempelajarinya lebih lanjut. Karena NER hanya mengantar adik-adik untuk mengetahui konsep berpikir adik-adik untuk ternyata ini produsen ini apa, konsumen ini apa, pengurai ini apa. Nanti NER akan arahkan lebih lanjut. Kemudian organisasi tingkat bioma. Nah, adik-adik bisa perhatikan ini, iklim menentukan jenis komponen biotik hidup di dalam sehingga terbentuk berbagai jenis bioma. Ini merupakan jenis bioma. Jadi ada hutan, ada sungai di hutan sungai, tundra, taiga, savana, padang pasir, hutan gugur, hutan hujan tropis, kita bisa lihat di tingkat bioma. Kemudian adik-adik tingkat biosfer ini yang lapisan bumi, tempat seluruh makhluk hidup tumbuh dan berkembang serta bergantung pada lingkungan di sekitar biosfer. Ini merupakan satu kesatuan terbesar ketika kita belajar biologi. Kamu telah memahami tingkat organisme kehidupan dari tingkat molekul sampai tingkat biosfer. Kehidupan terkecil dan terbesar adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mempelajari cara kerja makhluk ciptaannya adalah satu cara yang sangat luar biasa dari Tuhan ketika memberikan satu organisme tingkat molekul sampai tingkat biosfer. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan, dan manusia yang terus berkembang, dan teknologi pun saat ini yang terus berkembang, yang mempengaruhi bagaimana kita belajar tentang hidup dan kehidupan. Berikut kita belajar tentang metode ilmiah. Tentunya menjadi seorang sains harus memperhatikan tahapan metode. Jadi adik-adik bisa melihat suatu masalah, bisa merumuskan masalah tersebut, mengumpulkan data atau observasi, gitu, turun lapangan, kita melihat, oh ini sekalian, oh ini sekolah, selain ini itu bisa mengumpulkan data dan observasi. Contoh-contoh yang simpel saja. Kemudian menentukan hipotesis. Jadi dugaan sementara ini, hipotesis ini kalau di bahasa Indonesia dugaan sementara, atau ketika kita melakukan penelitian harus ada hipotesis atau dugaan sementara, kira-kira. Nah, kemudian melakukan eksperimen. Jadi ketika kita melakukan hipotesis juga kita harus melakukan eksperimen atau melakukan uji coba. Kemudian mengumpulkan data eksperimen atau mengumpulkan data uji coba, kemudian menjawab pertanyaan dari masalah. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan ini, kita juga bisa menjawab permasalahan yang diangkat. Kemudian mengumpulkan eksperimen. Jadi mengumpulkan data-data yang dicobakan. Berikut contoh permasalahan biologi. Ya, tentunya ini juga permasalahan. Ini contoh yang sangat yang NER ambil di salah satu PowerPoint, mengambil dari ini PowerPoint yang diperhatikan, dapat dilihatkan. Ini merupakan katak yang berasal dari spesies yang berbeda atau mungkin merupakan satu jenis katak. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Apakah karena pengaruh dari lingkungan atau lingkungan yang berbeda? Ini merupakan fenomena biologi yang dapat Anda cari jawabannya dengan melakukan observasi dan menemukan fakta biologi. Tentunya ini merupakan contoh saja permasalahan.
Nanti ada sedikit banyak masalah, permasalahan, bukan cuma ini kodok, tapi ada juga contoh-contoh yang lain yang orang boleh ambil. Kayak apa sih warna begini, ada juga yang sapi tuh, sapi warna putih tuh, ada yang hitam, ada yang coklat. Itu juga salah satu contoh. Ini kan cuma contoh yang harus orang bisa amati. Tentunya bukannya hanya ini terang berkembang, jangan berpatokan dengan satu permasalahan biologi, tapi juga kita boleh berkembang untuk beberapa jenis permasalahan biologi. Nanti kita kembangkan untuk menjadi orang yang sains, orang yang pemikir. Berikut kesimpulan. Nantinya ini adalah kesimpulan yang akan kita berikan. Itu patuhi peraturan-peraturan di laboratorium. Ilmu biologi selalu berkembang seiring zaman. Ilmunya tentatif, ilmu biologi menjadi beberapa cabang ilmu. Manfaat biologi adalah kita dapat menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena biologi dapat dipelajari dari cara fakta ilmiah dengan cara observasi. Nantinya ada kuis. Ini kuis yang akan adik-adik jawab untuk melengkapi tugas-tugas kalian. Jadi silakan jawab dan dikirim melalui Google Classroom yang Mer sudah kasih. Oke. Kemudian ini kuisnya. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita. Terima kasih.